Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Luciana Rahayu dari program studi akuntansi. Pada kesempatan kali ini, yang terhormat Ibu Siti Alia SMSI selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1, dan semua teman-teman yang mendengarkan video ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa soal yang berkaitan dengan ujian akhir semester, dan langsung saja kita mulai pada pertanyaan yang pertama. Baik, untuk soal yang pertama yaitu bagaimana pengaruh jika induk perusahaan memiliki lebih dari satu jenis saham pada anak perusahaan. Induk perusahaan adalah pemilik sebagian besar saham pada anak perusahaan, dan saham yang beredar milik anak perusahaan dapat dibeli oleh induk perusahaan, namun pengaruhnya dapat terjadi pada perhitungan dalam hak pemilikan masing-masing jenis saham tersebut. Jadi mulai dari jurnal, perhitungannya pun juga berbeda. Kedua jenis saham tersebut biasanya berupa preference stock ataupun common stock, saham preference ataupun saham biasa. Untuk soal yang kedua yaitu jika terjadi transaksi penjualan barang dagang antara induk dengan anak perusahaan, bagaimana perlakuan akuntansinya? Jadi dengan adanya transaksi jual beli antara induk dengan anak perusahaan dapat menimbulkan yang namanya laba atau rugi pada pihak penjual, dan laba atau rugi tersebut ini harus dieliminasi atau dihapuskan semuanya, karena pada dasarnya barang yang diperjualbelikan tersebut masih dalam satu kesatuan perusahaan yang berafiliasi. Baik, untuk soal yang ketiga yaitu jika terjadi transaksi penjualan aset tetap antar perusahaan yang berafiliasi, bagaimana perlakuan akuntansinya? Transaksi antara perusahaan afiliasi yang melibatkan penjualan aset tetap menimbulkan laba dan rugi yang belum direalisasi pada entitas yang dikonsolidasikan. Nah, laba dan rugi tersebut yang kemudian akan dieliminasi dalam pelaporan hasil operasi dan posisi keuangan entitas yang dikonsolidasikan. Nah, pada metode ekuitas, laba dan rugi tersebut dieliminasi pada laporan hasil operasi keuangan pada entitas induk perusahaan. Laba atau rugi yang belum direalisasi tersebut akan mempengaruhi laporan keuangan sampai aktiva tersebut dijual oleh entitas pihak luar perusahaan. Baik, untuk soal yang keempat yaitu bagaimana perlakuan akuntansi jika terjadi penjualan obligasi antar perusahaan yang berafiliasi. Pada saat suatu perusahaan itu menerbitkan obligasi, kewajiban obligasinya akan mencerminkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat ini. Namun, jika suku bunga pasar meningkat, maka nilai wajarnya akan lebih kecil dari nilai buku, dan perusahaan penerbit akan merealisasikan keuntungan tersebut. Menurut prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, keuntungan tersebut tidak diakui pada pembukuan perusahaan penerbit. Perusahaan dapat merealisasi namun tidak mengakui adanya keuntungan ataupun kerugian atas obligasi yang beredar dengan menariknya kembali obligasi yang beredar tersebut. Perusahaan induk yang mengendalikan semua pelunasan utang dan keputusan lainnya bagi entitas yang dikonsolidasi. Untuk soal yang kelima, yaitu bagaimana perlakuan akuntansi untuk pemilikan tidak langsung yang membentuk hubungan induk, anak, dan cucu jika menggunakan metode ekuitas maupun metode cost. Pada metode cost atau metode harga perolehan tidak ada pengaruh terhadap perubahan hak-hak pemegang saham pada perusahaan induk maupun dengan perusahaan sub-sub induknya. Pada metode ini segala sesuatu yang berhubungan dengan kepemilikan saham tetap dibukukan sama, seperti halnya hubungan antara perusahaan induk dengan perusahaan anak. Baik, pada metode ekuitas, pengaruh dari hak kontrol yang diperoleh dalam pemilikan secara tidak langsung tersebut hanyalah dalam pengakuan terhadap bagian atas laba perusahaan anak. Oleh karena itu, metode ekuitas, perubahan-perubahan yang terjadi pada hak para pemegang saham perusahaan anak selalu diikuti dengan pengiktisaran dalam rekening investasi sahamnya.
Maka dalam neraca konsolidasi eliminasi terhadap rekening investasi saham dengan hak-hak pada pemegang saham perusahaan anak didasarkan pada posisi rekening yang bersangkutan pada tanggal neraca tersebut. Baik, itu tadi penjelasan dari saya mengenai beberapa soal, dan penjelasannya apabila selama saya menjelaskan terdapat salah kata maupun perbuatan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.